Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 580 sampai dengan 582. Pada kesempatan tertentu, Tuhan berkata kepadaku, hatiku jauh lebih terluka karena ketidaksempurnaan kecil dari jiwa-jiwa terpilih daripada karena dosa orang-orang yang hidup di dunia. Hatiku menjadi sangat sedih karena jiwa-jiwa yang terpilih telah menyebabkan Yesus menderita. Dan Yesus berkata kepadaku, ketidaksempurnaan kecil ini bukanlah segala-galanya. Aku akan menyatakan kepadamu suatu rahasia hatiku, apa yang kuderita karena perbuatan jiwa-jiwa terpilih. Sikap tidak tahu terima kasih sebagai balasan atas begitu banyak rahmat adalah makanan lestari hatiku. Kalau itu dilakukan oleh suatu jiwa yang terpilih, kasih mereka suam-suam kuku dan hatiku tidak dapat menahannya. Jiwa-jiwa ini memaksa aku menolaknya. Ada juga jiwa-jiwa terpilih yang tidak percaya akan kebaikanku dan tidak ingin mengalami kemesraan yang membahagiakan dalam hati mereka sendiri, tetapi pergi jauh mencari aku dan tidak menemukan aku. Ketidakpercayaan kepada kebaikanku ini amat sangat melukai hatiku. Kalau kematianku tidak dapat meyakinkan engkau tentang besarnya kasihku, dengan apa lagi aku akan meyakinkan engkau? Sering suatu jiwa melukai aku setengah mati, dan tidak seorang pun dapat menghibur aku. Mereka menggunakan rahmatku untuk menyakiti hatiku. Ada jiwa-jiwa yang meremehkan rahmatku yang adalah bukti dari segenap kasihku. Mereka tidak ingin mendengarkan panggilanku, tetapi meluncur ke jurang neraka. Lenyapnya jiwa-jiwa ini menghempaskan aku ke dalam duka cita yang amat pedih. Meskipun aku ini Allah, aku tidak dapat menolong jiwa seperti itu, karena ia meremehkan aku. Karena memiliki kehendak yang bebas, jiwa itu dapat menolak aku atau mengasihi aku. Engkau adalah penyalur kerahimanku. Beritahukanlah kebaikanku ke seluruh dunia, dan dengan demikian engkau akan menghibur hatiku. Aku akan memberitahukan kepadamu paling banyak hal, karena engkau sedang bercakap-cakap dengan aku di lubuk hatimu. Di sini tidak seorang pun dapat mengganggu kegiatanku. Di sini aku beristirahat dalam suatu taman yang tertutup. Lubuk jiwaku laksana suatu dunia yang luas dan indah. Di sini Allah dan aku hidup bersama. Selain Allah, tidak seorang pun diizinkan masuk ke dalamnya. Pada permulaan kehidupan bersama Allah ini, aku ketakutan dan silau. Sinar cemerlang Allah membutakan mataku, dan aku pikir ia tidak ada di dalam hatiku. Tetapi itulah saat-saat Allah sedang bekerja di dalam jiwaku. Kasih menjadi semakin murni dan semakin kuat, dan Tuhan membawa kehendakku ke dalam kesatuan yang amat erat dengan kehendak kudusnya sendiri. Tidak seorang pun akan memahami apa yang kualami dalam istana jiwaku yang cemerlang ini.
Di sana aku tinggal terus-menerus bersama kekasihku. Tidak ada hal-hal lahiriah yang menghalangi kesatuanku dengan Allah. Bahkan, kalaupun aku menggunakan kata-kata yang paling ampuh, kata-kata ini bahkan tidak mampu mengungkapkan suatu bayangan pun dari realita bagaimana jiwaku bersukaria dalam kebahagiaan dan kasih yang tak terberikan. Sebesar dan semurni mata air dari mana ia mengalir, yakni Allah sendiri. Rohku sedemikian dirasuki oleh Allah, sehingga aku merasakannya secara fisik, dan tubuhku ikut merasakan sukacita ini. Memang dapat terjadi bahwa sentuhan Allah itu amat beragam dalam jiwa yang sama, tetapi semua itu berasal dari sumber yang sama. Yesus, Engkau andalan